Halo semuanya, bagaimana? Semuanya udah pada kentut? Udah pada Kalau belum, kentut dulu lah. Mantap. Oke guys, kali ini saya akan merangkum alur cerita film King of the Gods, yang dimana film ini dirilis tahun 1992. Yang dimana film ini menceritakan seorang putra jutawan yang manja menemukan cinta dalam hidupnya. Tetapi dia hanya akan diterima jika ia membuktikan dirinya sebagai master kungfu. Tetapi semuanya itu tidak seperti yang ia harapkan, di mana ia yang dulunya seorang anak putrawan yang berkelimpahan harta, kini terjatuh dalam kemiskinan. Bahkan dirinya dan ayahnya menjadi seorang pengemis jalanan. Oke, tanpa berlama-lama, sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari kita. Oke, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Pada awal film, kita diperlihatkan di mana seorang putra jutawan yang sedang melakukan atraksi kungfunya, yaitu dengan menuliskan sesuatu di dalam kertas, yang dimana ia ternyata menuliskan namanya sendiri. Kita panggil saja namanya Ye-chan. Ketika dirinya telah selesai menuliskan namanya, guru Ye-chan kaget, di mana Ye-chan yang tidak tahu sama sekali akan menuliskan namanya, tiba-tiba ia bisa menuliskan namanya. Dan ayah Ye-chan yang penasaran apakah benar Ye-chan mampu menuliskan namanya, lantas ia segera melihat yang ada dalam kertas yang dituliskan oleh Ye-chan. Kita panggil saja namanya Katon. Ayahnya bangga melihat Ye-chan, yang dimana telah mampu menuliskan namanya. Padahal nyatanya bukan dirinya lah yang menuliskan namanya, melainkan ia telah menyuruh seseorang untuk menuliskan namanya. Ternyata sejak kisah pertama dinasti Qing, keluarga daripada Ye-chan termasuk Katon sendiri juga buta huruf. Lantas Katon yang begitu senang dan bangga melihat anaknya mampu menuliskan namanya, mengatakan supaya itu dipajang kalau perlu dipamerkan di sepanjang jalanan. Scene berpindah di sebuah tempat makan, di mana diperlihatkan dua orang yang sedang menonton opera Katon. Kita panggil saja namanya Senko dan Chiu. Beralih pada Ye-chan, yang dimana ternyata dirinya sedang berulang tahun, dan orang-orang mengucapkan selamat ulang tahun pada dirinya. Dan salah seorang kakek tua pengemis juga mengucapkan selamat ulang tahun pada dirinya. Lantas salah satu petugas di sana mengusir kakek tua pengemis itu. Tetapi Ye-chan dibalik kebodohan dan merupakan anak pejabat ternyata baik hati dan mengatakan supaya ia diberikan makanan dan hiburan. Singkat cerita, di mana ketika Ye-chan yang sedang berbincang-bincang dengan pemilik restoran, seketika dirinya bertemu dan berpapasan dengan salah satu wanita cantik. Kita panggil saja namanya Yu-shang. Dan seketika itu juga Ye-chan jatuh cinta pada wanita tersebut. Berpindah pada Senko dan Chiu, yang dimana mereka yang melihat Yu-shang yang begitu cantik lantas ingin memesannya. Saat ia akan memesannya, seketika salah satu petugas di sana mengatakan bahwa Yu-shang sudah dipesan terlebih dahulu oleh Ye-chan. Senko memberikan permata pada Yu-shang, dan Yu-shang pun menyuruh Senko supaya datang ke kamarnya. Yu-shang yang menerima permata itu lantas memberikannya pada pemilik restoran itu. Ye-chan seketika menghancurkan permata itu dengan begitu mudahnya. Senko yang tidak terima permatanya dihancurkan oleh Ye-chan lantas menghajar Ye-chan, dan mereka pun bertarung dengan bela diri mereka masing-masing. Ternyata Ye-chan yang mahir dalam bela diri melawan dan menghajar Senko begitu mudahnya. Chiu seketika mengeluarkan jurusnya hingga topi daripada Ye-chan terbang dan tertancap di dinding, dan Ye-chan pun terlihat begitu kaget. Seketika Katon datang dan mengatakan apa yang telah terjadi. Senko menunjukkan sebuah pelangkat raja. Katon yang buta huruf lantas mengambil dan mengira bahwa itu hadiah untuk dirinya. Katon menyuruh guru daripada Ye-chan supaya ia membacakannya, dan tiba-tiba Katon kaget di mana mereka ternyata dari kekaisaran. Katon yang begitu kaget dan ketakutan mengembalikan pelangkat itu pada Senko. Scene berpindah pada Yu-shang dan Guru Mok, yang dimana ternyata mereka berencana ingin membunuh Chiu karena telah membunuh ketua mereka dan mempermalukan partai pengemis mereka.
Seketika seseorang datang dan mereka pun segera bersembunyi. Ketika Yusang membukakan pintu, bukannya Ciu yang datang, tetapi malah Ye-chan. Yusang menanyakan pada pemilik restoran itu di manakah Ciu, dan pemilik restoran itu pun mengatakan bahwa Ye-chan telah menghancurkan permatanya dan penawarannya pun dibatalkan. Beralih pada Ye-chan, di mana dirinya langsung mengatakan pada Yusang bahwa ia suka padanya. Yusang yang belum ada rasa suka pada Ye-chan lantas mengusirnya, tetapi Ye-chan hanya tertawa. Ketika Ye-chan akan menuangkan minumnya, Yusang langsung menjatuhkan semua yang ada pada meja, di mana sebelumnya ternyata mereka telah membuat racun pada minuman itu. Ye-chan yang terlihat begitu serius mencintai Yusang dan ingin menikahinya, lantas Yusang memberikan syarat pada dirinya, yaitu di mana Ye-chan harus jago dalam bela diri dan harus memiliki jabatan, dan Ye-chan pun menerima tawaran tersebut. Pada malam hari, ketika Ciu pergi dibawa oleh pengawalnya, tiba-tiba mereka dihadang sekelompok orang yang dimana itu merupakan anggota dari partai pengemis tersebut. Saat mereka menancapkan tongkat tersebut pada Ciu, dengan mudahnya Ciu membunuh mereka semua. Sedangkan Yusang dan Guru Mok berusaha untuk ke tempat tersebut. Ketika mereka telah sampai, mereka mendapat bahwa semua anggotanya telah dibunuh. Singkat cerita, di mana Ye-chan dan Katon yang sedang berjemur di depan rumah mereka, tiba-tiba Ye-chan mengatakan pada ayahnya bahwa ia akan ikut ujian di Peking. Lantas Katon begitu bangga, di mana sekian lama anaknya mau ikut ujian ke Peking. Tetapi Ye-chan melakukan hal itu demi seseorang, yaitu wanita yang ia cintai. Lalu mereka pun mengemasi barang-barang mereka. Beralih pada Ciu, yang dimana ia diangkat oleh kaisar sebagai wali kota daerah. Dan ia juga mempertunjukkan sebuah sihirnya pada kaisar, di mana seorang wanita yang sedang menari. Singkat cerita, di mana ketika ujian sudah dilaksanakan, Ye-chan malah ketiduran dan salah satu juri di sana menukarkan kertas ujian daripada Ye-chan yang sudah berisi. Lalu berikutnya adalah di mana setiap peserta mengikuti ujian fisik, yaitu angkat beban. Setiap peserta banyak yang gagal dalam mengangkat beban itu, dan sekarang adalah di mana giliran daripada Ye-chan, di mana ketika dia mengangkat beban tidaklah mampu dan hanya mengatakan bahwa itu hanya akan membuang-buang tenaga saja. Berikutnya adalah ujian di mana Ye-chan harus melompat dan dirinya pun berhasil melewatinya. Dan salah satu peserta juga bisa melewatinya. Kita panggil saja namanya Mongol. Setiap ujian Ye-chan mampu melewatinya, dan begitu juga dengan Mongol mampu melewatinya. Berikutnya ialah babak final, yaitu antara Ye-chan dan Mongol, di mana mereka harus memanah. Mongol berhasil tepat pada sasaran, sedangkan Ye-chan malah tembus. Ketika akan ujian berikutnya, yaitu berkuda, Ciu memberikan sebuah panah pada Mongol dengan melakukan sebuah kecurangan. Setiap pertandingan babak final, Ye-chan dicurangi, baik dalam menggunakan pedang, tetapi Ye-chan berusaha melewatinya dan melawan Mongol. Ketika Mongol akan menggunakan panah tersebut, lantas Ye-chan berusaha untuk menghindarinya dan mengembalikan panah tersebut menggunakan kakinya hingga mengenai daripada Mongol. Juri yang curang mengatakan bahwa pemenangnya adalah Mongol. Tetapi Ye-chan dan penonton tersebut tidaklah terima. Seketika itu juga Mongol tiba-tiba terjatuh akibat racun yang ada panah tersebut, dan ia pun is dead. Dan kini pemenangnya ialah Ye-chan sendiri. Lalu tibalah sang kaisar. Kaisar mengatakan siapakah yang menjadi pemenangnya. Lantas Sengko mengatakan bahwa pemenangnya ialah Ye-chan. Ketika Ye-chan akan menghadap kepada sang kaisar, tiba-tiba Ciu datang dan mengatakan bahwa Ye-chan buta huruf. Lantas sang kaisar menyuruh Ye-chan untuk menuliskan namanya. Ye-chan yang buta huruf mengakui bahwa dirinya tidak bisa menulis namanya. Lantas sang kaisar menyuruh supaya kepalanya dipenggal. Tetapi ayah Ye-chan datang dan memohon supaya ayahnya sendiri yang dihukum. Lantas sang kaisar menghukum mereka, di mana mengambil semua kekayaan yang mereka miliki dan menjadikan mereka menjadi pengemis seumur hidup. Singkat cerita, di mana Ye-chan dan Katon yang sudah jatuh miskin membuat sebuah pertunjukan agar mereka bisa mendapatkan uang. Tetapi ketika mereka akan membuat pertunjukan, tiba-tiba
Tiba-tiba Ciu datang dan Ye Chan mencoba melawan Ciu, tetapi Ciu melawan Ye Chan begitu mudah hingga tangan dan kaki Ye Chan diputus dan lumpuh hingga Ye Chan tidak bisa kungfu lagi. Katon membawa Ye Chan di mana dipenuhi dengan orang-orang pengemis. Scene berpindah di mana Katon yang sedang meminta-minta pada orang-orang, sedangkan Ye Chan yang sudah lumpuh mencoba untuk menulis kalimat di sebuah dinding yang sudah tertulis. Ketika Ye Chan tidur, ia mendapat ayahnya terlihat gemetar dan ternyata ia sedang sakit.